Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara obrolan Kiwari Bahaya Cikbul Ciki Ngebul. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kiranya sampailah kepada kita sekalian sebagai umat yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Aduh, alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Dokter sehat? Alhamdulillah. Nih, kita sebelumnya nih ada peribahasa tak kenal maka tak sayang mungkin ya. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kepada sobat-sobat Kiwari semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ispiasi Pamolani dari Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Bandung Kiwari. Nah, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada RSUD Bandung Kiwari yang telah mempercayai saya, dijadikan saya sebagai moderator pada kesempatan pagi hari ini. Pagi apa siang ya? Pagi menjelang siang mungkin ya. Semangatnya masih harus semangat pagi ya mungkin ya. Oke, saya juga menuturkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sungguh luar biasa. Di sini saya izin memperkenalkan narasumber-narasumber pada acara obrolan Kiwari pada hari ini. Yang pertama ada Dokter Arni Yunasarasti. Nah, salam kenal, beliau bertugas di bagian IGD ya, Dok. Oke. Tapi kalau misalkan mau ketemu dokter harus ke IGD enggak? Enggak ya. Lagi sehat aja, jangan lagi sakit ya. Oke, yang kedua ini ada narasumber kita yaitu Ibu Siti Khadijah SKM. Waalaikumsalam. Beliau sebagai Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Bandung Kiwari. Keseling tuh ngapain aja, Dok? Bu. Banyak sekali. Mulai dari yang dimakan sampai yang keluar itu keseling. Oke, nih sebelum memulai izinkanlah saya untuk pantun dulu mungkin ya, Dok dan Bu. Oke, nanti cakep. boleh banget, boleh ya. Kasih cakep aja ya. Oke, mentari terbit, belumlah tinggi. Cakep. Jalan sendiri menunggu pacar. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Cakep banget ya. Oke, semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Ya, setelah Boleh saya pantun? Oh, boleh. Oh, udah nyiapin pantun ternyata teman-teman sobat Kiwari. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Singgah dulu di TC. ITC? Iya. Boleh. Hayu mari kita shopping bareng. Oh. Jadi pikirannya pengen jadi shopping ya Bu. Kalau misalkan kebetulan ini strategis banget ya kalau untuk belanja gitu ya Bu. Aduh, terbaik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Untuk membuka acara obrolan Kiwari hari ini, marilah kita buka acaranya dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, lanjut. Sekarang ini isu Cibul atau Ciki Ngebul ini lagi happening banget nih teman-teman. Nih, viralnya tuh gara-gara makanannya tuh aneh, unik. Terus banyak konten kreator yang memperlihatkan atau menunjukkan bahwa makanan ini tuh unik. Jadi banyak banget orang pengen merasakan sensasi dari Ciki Ngebul ini. Nah, maka dari itu, isu yang lagi tren pada hari ini kita bahas bersama-sama di acara obrolan Kiwari Bahaya Cibul Ciki Ngebul. Oke, kita teman-teman yang baru datang,
kita simak aja penjelasan ataupun obrolan santai kita pada hari ini ya teman-teman. Oke, kita mulai aja nih ya, Dok, Bu. Kita mulai aja. Oke ya, di sini saya masih penasaran nih Dok ya. Apa sih ciki ngebul itu dan apa sih nitrogen cair atau yang bisa membuat ciki itu ngebul gitu Dokter? Monggo silahkan. Terima kasih TSP Iya, atas kesempatannya. sama-sama. Jadi kalau misalkan sekarang kan lagi marak nih berita ada beberapa kejadian keracunan ciki ngebul. Padahal mungkin sebetulnya ciki ngebul sendiri ini sudah lumayan lama beredar di masyarakat ya, Betul, tapi betul. mungkin baru terungkap bisa menyebabkan keracunan. Apa sih ciki ngebul itu? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, ada yang pernah coba bahkan mungkin ya sahabat Bandung Kiwari gitu. Jadi pasti pernah. Aduh, pernah coba gimana nih bisa keracunan nggak? Iya, oh iya, anak milenial pasti pernah coba gitu. Nah, ciki ngebul itu sebetulnya makanan ringan, snack atau ya ciki gitu yang dia dikasih nitrogen cair. Ada juga yang pakai dry ice untuk memberikan efek berasap atau ngebul itu, makanya disebutnya ciki ngebul teh gitu. Jadi sebetulnya ini makanan ringan biasa, tapi karena dikasih nitrogen cair ini menghasilkan uap, menghasilkan embun, menghasilkan seperti asap, kesannya asap, jadi disebutlah ciki ngebul gitu. Betul. Kalau untuk nitrogen cair sendiri ini kan kalau pada dasarnya dia makanan biasa ya, makanan ringan, lalu dikasih nitrogen cair. Nitrogen cair sebetulnya bukan sesuatu yang untuk dikonsumsi. Nitrogen cair ini memang dipakai di proses pembuatan bahan makanan, tapi seharusnya pada proses akhirnya dia sudah tidak ada di bahan makanan tersebut. Sudah tidak bersisa barangkali Dok ya. Iya betul, harusnya saat akan dikonsumsi dia udah nggak ada sisanya ya Bu ya. Nah, si nitrogen cair ini dia sifatnya dingin. Titik bekunya, titik dinginnya sangat-sangat rendah, bisa sampai minus 198 derajat Celcius. Lebih dingin daripada kulkas es batu gitu ya, dingin banget. Nah, karena efek dingin ini, lalu dia sublimasi disebutnya menguap. Nah, ada ngebul-ngebulnya ini gitu. Kalau misalkan untuk proses pada pembuatan makanan atau pembekuan makanan, nah biasanya untuk industri makanan dia digunakannya untuk membekukan makanan gitu, untuk mempercepat proses pembekuan karena suhunya sangat rendah, dingin banget, jadi dia lebih cepat buat bikin beku gitu. Biasanya untuk es krim atau makanan-makanan lain. Tapi pada produk akhirnya si zat nitrogen cair ini harusnya sudah tidak ada saat kita konsumsi. Seperti itu. Nah, sedangkan mungkin pada ciki ngebul ini yang sekarang beredar banyak biasanya suka ada di pasar malam gitu ya, iya, atau banyak pasar hari Minggu ya Bu ya, sambil jogging, terus banyak yang Habis jualan lari jajanan, iya habis lari banyak yang jualan makanan, ada tuh Betul. ciki ngebul. Kita kan ngelihatnya apa nih unik gitu ya, sesuatu yang unik, sesuatu yang jarang kita temui, sesuatu yang baru nih kelihatannya gitu, apa gitu, kita penasaran pasti pengen coba. Nah, mungkin pada jajanan ciki ngebul ini saat dikonsumsi si nitrogen cairnya belum hilang. Itu yang menyebabkan dia masih ngebul nih. Kalau masih ngebul kan berarti dia masih ada nitrogen cairnya. Betul. Dimakanlah si nitrogen cair itu. Ditiup-tiup gitu ya Dok. Ditiup, terus sengaja disimpan di mulut, ditiupin gitu kan, iya, biar keluar mengeluarkan asap-asapnya asap. gitu kan. Nah, Anak ya. itulah nitrogen cairnya jadi terkonsumsi. Itu yang kurang tepat gitu. Betul. Nih, ciki ngebul ini tuh Bu ya, kalau dilihat-lihat emang udah lama banget ya. Malah saya juga pertama kali ngonsumsi itu di tahun 2018-an lah kurang lebih. Masih kuliah berarti Pas ya? masih kuliah, pas Iya, masih udah 5 tahun yang lalu ya, iya, Teh, udah kurang masih lama gitu ya. Malahan tapi belum semarak jajanan-jajanan sekarang, masih banyak di jalan-jalan, masih cuman ada di area-area tertentu gitu ya, Bu. Nah, kenapa sih, Bu? Sekarang tuh baru happening banget, baru viralnya tuh sekarang-sekarang. Kenapa itu, Bu? Gara-gara apa sih, Bu? Oh iya. Sebenarnya tadi sudah dibilang bahwa dari tahun 2018 ya. Sudah ada. Hampir 5 tahun barangkali ya. 5 tahun. Kalau di luar negeri ini udah lama banget Dok. Udah lama banget. Cuma di kita, ini terutama di mall-mall besar. Betul. Tadinya di mall-mall terutama di Bandung ya. Ada mall-mall besar. Barangkali itu. Tapi setelah terjadi keracunan. Nah, keracunan ini terjadi pada bulan Juli tahun 2022. Oh. Nah, di sini mungkin nanti saya lihat
ada di Desa Ngasinan, Kecamatan Jatis, Kabupaten Ponorogo. Ini melaporkan satu kasus. Oh. Kemudian di tanggal 19 November 2022, Kabupaten Tasikmalaya juga melaporkan telah terjadi KLB keracunan pangan yang diakibatkan oleh cikbul. Ya. Kemudian di tanggal 21 Desember 2022, UGD Rumah Sakit Haji juga melaporkan ada satu kasus. Akhirnya pada tanggal 6 Januari 2023, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang pengawasan penggunaan nitrogen cair pada pangan siap saji. Nah, kebetulan saya mengikuti Zoom Meet dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Januari kemarin. 11 Januari 11 bertepatan Januari. dengan ulang tahun RSUD. Iya, betul. 11 Januari. Asik Saya banget. sering nyanyi. Ya, pagi-pagi saya mengikuti Zoom Meet, siangnya alhamdulillah 1 tahun miladnya RSKIA RSUD dulu, sekarang menjadi RSUD BK. Jadi 1 tahun. Betul. Sekalian biar teman-teman sobat-sobat Kiwari tahu bahwa kita sekarang sudah 1 tahun ya Alhamdulillah. miladnya gitu. Nah, setelah kita Zoom Meet tanggal 11 Januari 2023, ternyata terjadi lagi kasus 1 orang di Jember. Ini masih keracunan, ya. Jadi itu kenapa latar belakangnya, kenapa cikbul ini jadi heboh, bikin heboh apalagi di masyarakat sekarang. Tadinya di mall, barangkali ini pengawasannya lebih ketat, ya. Betul. Ternyata sekarang sudah ada. Tadi di pasar malam, kemudian di kantin-kantin sekolah barangkali, di makanan-makanan jajanan anak-anak sekolah. Jadi itu, kenapa dilatar belakangi dengan adanya keracunan. Ya. Wih. Masya Allah, terima kasih Ibu. Nih dok ya, biasanya kan kalau BTP atau bahan tambah pangan tuh udah tahu ya kita takarannya. Nah kalau ini tuh nitrogen cair tuh biasanya digunakan untuk apa dok biasanya? Oke, jadi kalau untuk nitrogen cair tadi biasanya digunakannya untuk pada industri makanan untuk mempercepat proses pembekuan makanan. Itu pun penggunaannya harus dengan pengawasan yang ketat. Jadi kalau misalkan berdasarkan US Food and Drugs Administration gitu dia ada checklist-checklistnya, penyimpanannya khusus, penggunaannya juga, penanganannya juga khusus gitu, kayak cara pakainya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, terus dan si nitrogen cair ini tidak boleh kontak langsung dengan kulit, tidak boleh tertelan, tidak boleh kontak sama kulit aja kan nggak boleh, apalagi ketelen gitu ya, nah apalagi dimakan ya, gitu. Iya, betul. Sebetulnya untuk itu mempercepat proses pembekuan makanan gitu, bukan untuk dikonsumsi secara langsung. Oh begitu. Iya. Tadi kan dingin ya Bu ya. Kalau kita tahu tentang bedanya dengan frozen food itu gimana nih Bu? Bedanya kan ini dingin terus kan frozen Perbedaan antara frozen food dengan cikibul. food. Ya. Kalau frozen food, kita beli frozen food nih ke ke mall. Iya. Contohnya beli nugget. Sebelum kita makan nugget langsung, ada nggak yang makan nugget langsung? Langsung pasti pokok nggak ada. Nah inilah, iya nggak? Iya. Nah ini kelebihannya. Jadi frozen food itu kita melalui pengolahan dulu. Mau digoreng kah, kayak sosis mau dibakar kah, gitu. Iya, betul. Tadi juga dokter bilang bahwa ini hanya untuk penggunaan proses pembekuan barangkali. Betul. Nah, itulah kegunaannya dari nitrogen. Perbedaannya dengan cikibul barangkali karena itu sensasinya ngebul di mulut ya. Bisa ditiup-tiup. Ya, bisa ditiup-tiup seolah-olah kita kayak di pegunungan, di pegunungan, di gurun es kayak gitu, seperti itu. Perbedaannya jelas. Jadi pada saat masyarakat atau enggak anak-anak usia SD ya pengen tahunya lebih ini ya, lebih tinggi. Dia makan, sensasinya keluar sambil ditiup-tiup. Nah itu barangkali serunya. Nah itu dari sisa-sisa itunya barangkali tadi kan udah jelas tidak boleh tertelan. Ternyata tertelan, akhirnya menimbulkan keracunan.
Seperti itu. Seperti itu. Berarti bahaya banget ya dok ini nitrogen cair ini. Iya. Nah barangkali teman-teman nih mau tahu nih bagaimana sih cara nitrogen itu merusak tubuh kita tuh gimana? Apa yang luka seperti apa yang apabila kita menelan nitrogen itu dokter? Nah, kalau misalkan nitrogen cair ini tertelan, efeknya terhadap tubuh seperti apa gitu ya. Iya. Jadi nitrogen cair ini tadi sifatnya dia sangat dingin, suhunya sangat rendah. Efeknya sama kayak kalau kita kena api, kepanasan, luka bakar. Nah ini betul. kalau misalkan kena sesuatu yang sangat-sangat dingin, thermal injury kita sebutnya, dia bisa bikin frozen bite gitu, frostbite gitu. Jadi kalau misalkan tubuh kita, bagian permukaan tubuh, termasuk permukaan tubuh luar, kulit, atau permukaan tubuh dalam kayak saluran cerna. Kalau ketelan kan berarti kenanya ke tenggorokan ya, Betul. ke mukosa, ke mulut, ke gusi, ke pipi bagian dalam sebagainya. Nah itu kalau suhunya karena dia suhunya terlalu rendah, dingin sekali, dia bisa menyebabkan kematian sel-sel atau kematian jaringan-jaringan. Jadi betul, kulit ini kan kita terdiri dari sel-sel. Kulit luar maupun permukaan yang dalam tadi, saluran cerna dan segala macamnya. Kalau kita terkena sesuatu yang terlalu panas atau terlalu dingin, itu dapat mematikan si sel-sel tersebut. Ya kalau udah sel-selnya mati jadi perlukaan kan. Jadi luka bisa jadi kalau luka organ dalam otomatis akan bisa menimbulkan nyeri, terus fungsinya juga jadi tidak maksimal. Kita ada luka di tenggorokan gitu, biasanya tenggorokannya bisa lancar masuk makanan gitu ya, dibantu dengan tenggorokan ini mengeluarkan cairan-cairan yang biar lebih mudah mendorong makanan, otomatis fungsi itu akan hilang gitu. Selain itu, nitrogen cair ini dia bisa berubah menjadi nitrogen gas. Kalau bentuknya nitrogen gas sebetulnya itu juga ada di udara bebas ya Bu ya, gitu. Itu tidak berbahaya. Tapi perbandingannya itu kalau misalkan nitrogen cair sebanyak 1 liter nitrogen cair bisa menguap menjadi 700 liter nitrogen gas. 1:700. 1:700. Kebayang nggak teh? Misalkan kita makan ya Bu ya, si ciki ngebul ini di ciki ngebul ini yang tertelan sama kita ada misalkan 1 mili deh, nggak usah 1 liter, udah nggak mungkin 1 liter ya Bu ya, banyak banget 1 liter mah. Minum susu kali 1 liter ya, minum air putih 1 liter. Misalkan 1 mili nih, Juga bertahap minum air putih 1 liter. Iya kan kembung ya Bu ya, minum air putih langsung 1 liter kembung. Nah bayangin ini misalkan yang ketelan sama anak-anak atau sama kita gitu, sama yang mengkonsumsi ciki ngebul ini 1 mili aja, dia berubah menjadi 700 mili atau sekitar air mineral yang 600 mili gitu. Nah itu dari 1 mili. Misalkan dia makan 1 ciki, yang kemakan 2 ciki 2 mili tambahin, yang kemakan 3 ciki tambahin lagi gitu, yang masih mengandung nitrogen cair gitu. Nah di dalam otomatis dia berubah menjadi gas gitu kan, berubah menjadi gas. Lambung kita yang segede gitu tiba-tiba keisi gas yang banyak banget, otomatis akan kaget, dan itu yang menimbulkan nanti gejala keracunannya gitu. Jadi ada 2 metode memang keracunannya, karena dia menguapnya tadi 1:700 dan karena dia suhunya sangat dingin gitu. Ini sungguh bahaya banget ya Bu ya. Kalau dengar penjelasan dokter tadi, ini dampaknya sungguh apa ya, nggak kebayang gitu 1:700 gitu. Nah, sebagai tenaga kesehatan lingkungan nih, biasanya kan selalu ada promosi kesehatan atau cara mensosialisasikannya gitu ya. Nah, dari segi dampaknya juga udah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana cara kita sebagai nakes untuk mensosialisasikan bahaya cikbul ini ke masyarakat gitu Bu? Oh iya. Nih, salah satu kita untuk mensosialisasikan ke masyarakat ini dengan cara ini. Pertama, betul. kita mengadakan IG Live. Insya Allah ada berapa ribu yang nonton? Wah, beribu-ribu ternyata. Alhamdulillah. Jadi mengurangi dok, mengurangi. Jadi mengurangi kita untuk calon korban. Iya betul. Jadi yang kedua adalah kita rumah sakit ini adalah masuk ke dalam wilayah kerjanya puskesmas. Betul. Di mana kita harus berkoordinasi dok sama mereka. Biasanya dari sana ada pendataan makanan jajanan, makjan terutama di anak-anak sekolah, di sekolahan, betul. di madrasah, di pesantren. Jadi seperti itu. Kemudian kita mengadakan penyuluhan secara langsung. Bisa penyuluhan itu nanti diundang
penjamah makanannya Penjamahnya diundang, ya, gitu, diundang dikumpulkan ke Oh, puskesmas gitu. biasanya. Kemudian kita memberikan sosialisasi apa itu BTP, bahan tambahan pangan yang bagus, yang baik seperti apa, kemudian bisa dipakai apa nilai ambang batasnya sebagai berapa seperti itu. Jadi kita berusaha, kemudian kita juga ke lintas sektor. Jadi tidak hanya ke puskesmas, tidak hanya ke sekolah-sekolah. Jadi kita juga bisa ke kelurahan, ke kecamatan, dan lini yang terakhir adalah kader-kader di posyandu. Oh iya betul. Karena kader-kader di posyandu ini menjadi apa ya? Menjadi ujung tombak bagi tenaga kesehatan ya. Betul. Apa-apa Bu Kader. Betul. Dan Sambil memang timbang anaknya. iya betul, sambil ditimbang anaknya, sambil memberikan penyuluhan seperti itu untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat umumnya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini nih yang teman-teman juga pada penasaran nih Dok ya. Kan kalau kita habis makan terus kita ada teman kita yang belum tahu, terus dia makan cikbul itu dan udah tertelan. Nih bagaimana sih cara pertolongan pertama saat kita menelan nitrogen cair itu Ibu? Oke, jadi kalau misalkan ternyata udah terlanjur mengkonsumsi nitrogen cair, misalkan tadi malam nih, ya ampun aku baru makan tadi malam, gimana nih? Gitu. Gimana tuh? Nggak usah panik, yang pertama adalah kita harus kenali dulu gejala dari keracunan nitrogen cair ini, keracunan makanan secara umum sebetulnya ya. Yang pertama biasanya dia ada mual-mual, muntah-muntah, nyeri perut, perutnya kerasa begah. Tadi bayangkan, tadinya kita makan 1 mili terus tiba-tiba jadi ada 700 mili gas di dalam perut, otomatis pasti kembung banget gitu, begah gitu kan. Rasa begah, tidak nyaman di perut, atau nyeri perut, atau nyeri daerah saluran cerna lain seperti tenggorokan gitu. Kalau muncul gejala-gejala tersebut, jangan panik, segera cari pertolongan gitu. Periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Bisa ke klinik dulu, ke puskesmas, atau kalau gejalanya sangat berat sampai nggak kuat banget bisa langsung ke IGD rumah sakit gitu ya. Nah, selain itu, selain diketahui gejalanya, kalau misalkan terlanjur mengkonsumsi makanan yang mengandung nitrogen cair, jangan memaksakan untuk memuntahkan makanan tersebut gitu. Jangan aduh takut panik nih pengen dimuntahin, nggak usah jangan dipaksakan untuk memuntahkan makanan tersebut. Cukup dengan minum air putih yang banyak, minum air putih yang cukup, sambil tadi dipantau muncul nggak tanda-tanda keracunannya. Karena kembali lagi si nitrogen cair ini sebetulnya kan memang dipakai di industri makanan sebagai mempercepat proses pembekuan, tapi hasil akhirnya harusnya dia sudah tidak ada di makanan tersebut. Mungkin selama dari tahun 2018 ya Teteh pernah konsumsi ya. Waktu itu juga kan Teteh nggak ada keluhan ya. Nggak ada. Nah, mungkin ada yang kayak kemarin tapi aku makan nggak apa-apa nih gitu. Ini kenapa kok ada kejadian keracunan gitu. Itu tadi nitrogen cairnya ini apakah sudah hilang dari si makanan tersebut atau ikut tertelan, ikut termakan sama kita gitu. Kalau selama nitrogen cairnya ini sudah menguap, sudah habis pas kita makan makanan yang ngebul-ngebul ini, dia nitrogen cairnya udah nggak ada, udah nggak ngebul lagi pas dimakan, kemungkinan ya nitrogen cairnya juga sudah tidak ada di makanan yang kita makan. Tapi kalau misalkan lagi ngebul-ngebulnya nih, tidak bersisa gitu, misalkan sama kita dia masih ada si nitrogen cairnya masih nempel di makanannya, dikonsumsi sama kita, dimakan sama kita, nah itu yang menyebabkan keracunan gitu. Waduh. Jadi jangan panik tadi. Kalau misalkan muncul gejala cari pertolongan, tapi kalau misalkan enggak, minum air putih yang cukup ya gitu. Air hangat tidak, Dok? Suhu biasa sih, nggak harus biasa. hangat karena dia dingin dilawan dengan yang hangat gitu. Iya, nanti bertolakan nanti. Ini Dok, kalau kayak keracunan gitu bisa pakai air kelapa muda Atau gimana? Boleh aja sih Bu, itu boleh. Tapi diutamakan air putih dulu karena tujuannya untuk menetralisir yang sudah kontak dengan si nitrogen cair itu gitu ya. Kalau misalkan memang ada kontak, jadi tujuannya adalah mengurangi si kontak nitrogen cair terhadap tubuh kita gitu. Jadi air putih yang banyak dulu, udah air putih yang banyak, mau minum susu silahkan, mau minum air kelapa silahkan gitu. Baik. Oke, tadi Ibu menyinggung mengenai para penjamah makanan dikumpulkan. Nah, selain itu kan dari nakesnya bisa infeksi
ke tempat-tempat makanannya gitu atau ada iya, gimana? betul. Nah, bagaimana tuh Bu cara inspeksi sanitasinya itu Bu? Nah itu, inspeksi sanitasi. Jadi teman-teman, Sobat Kiwari, apa itu inspeksi sanitasi? Inspeksi adalah pengawasan, ya. Oh, Sanitasi adalah kebersihan. Jadi lihat, kita datang kemudian ke sekolah-sekolah, terutama kan sekarang ini yang jadi keracunan kan anak-anak sekolah ya dok ya, yang di madrasah, yang di pesantren atau enggak bisa aja di pasar malam. Nah kalau pasar malam mungkin nanti kita kerjasamanya dengan lintas sektor. oh, Karena kita butuh pengawalan malam-malam datang Satpol PP kayak iya iya. ngeri. Ngeri seperti itu. Jadi kita mengadakan inspeksi sanitasi ke lapangan. Contohnya, salah satu contoh adalah ke sekolah. Oh, Ke sekolah kita melalui pendataan tadi. Bagaimana biasanya setelah didata ditempel stiker. Oh, ada stiker khususnya Ada stiker, gitu. ada stiker Oh, khusus bahwa makanan jajanan di sekolah ini sudah terdaftar. Oh. Dan stiker terdaftar dok. Nah, di situ setelah itu ada pengawasan. Kalau terdaftar berarti diawasi makanannya. Contohnya tidak hanya sekarang booming cikbul. Takutnya nih nanti ada kejadian lain tapi mudah-mudahan tidak ada. Amin. Jadi biar kita telusuri seperti apa, itulah. Setelah didata kemudian diawasi. Nah, pas pada saat pengawasan barangkali nanti dari pihak puskesmas atau enggak, siapa tahu rumah sakit kita juga mau mengadakan penjaringan buat edukasi penjamah makanan jajanan yang di wilayah kerja kita. Betul. Ya, kemudian dikasih edukasi, kemudian tadi itu bagaimana penyuluhan cara memberikan bahan tambahan pangan yang memang betul-betul higienis. Kalau bisa kita memberikan ilmu buat mereka bahwa makanan yang bergizi dan sehat itu harus. Soalnya generasi muda, generasi yang akan datang harus lebih sehat. Ya. Makanan sekarang kan banyak yang makanan yang macam-macam ya, saya yakin. Jangan hanya, dok kita juga suka ikut-ikutan ya dok ya. Penasaran, apalagi banyak anak-anak. konten-konten ya Bu. Iya, Lihat di scroll. Nah, pengen. oh iya, salah satu buat mensosialisasi juga bisa pakai TikTok kan loh. TikTok kan? Iya, jadi TikTok. Nih, Cikbul ini seperti apa? TikTok gitu, Oh, Ispi. betul. Iya, gitu. Jadi ini salah satunya setelah mudah-mudahan dok ya, setelah kita live sekarang IG ini, ada beberapa TikTok yang mungkin memviralkan men-share, bahaya dari mengedukasi, nitrogen iya. cair ini. Iya, gitu. Seperti itu. Oke. Iya. Oke, Dok. Kan tadi ya udah terasa ya mual, kayak gejala-gejala mual, terus perut kembung. Nah, kalau anak-anak kan kalau misalkan udah jajan tuh suka merengek ya, Dok ya, kayak gak bisa diberhentiin sama orang tuanya teh. Gimana tih dalam segi mungkin psikologi ya, cara pendekatan agar tidak memakan barangkali sobat Kiwari ada yang punya anak nih, anak saya kalau gak dibeliin tantrum dok gitu, gimana cara nenanginnya mungkin ya dok. Kalau misalkan itu yang pertama sebisa mungkin kita menghindari jangan jajanan yang udah diwaspadai kayak gini kan, udah ada peringatannya seperti ini ya, kalau bisa dihindari. Nah, anak-anak itu biasanya pengen kalau mereka lihat. Nah, betul. Jadi biar nggak pengen, jangan dikasih lihat. Cara jangan dikasih lihatnya gimana? Ditutup matanya. Jangan pergi ke pasar malam. Oh enggak. Kalau misalkan memang apalagi tadi kata TSP gitu kan, sekarang tuh banyak kayak di media sosial, di banyak-banyak di internet apa segala macam, anak-anak kecil juga kan suka udah bisa main handphone, bisa lihat-lihat hal seperti itu gitu. Sebisa mungkin ya kita kalau misalkan anak-anaknya lagi main handphone diawasi. Jadi kalau misalkan anaknya lihat ada muncul yang lagi makan cikembul segala macam, nah bisa diedukasi oleh orang tuanya bahwa ditemukan bahaya-bahaya dari konsumsi makanan tersebut gitu. Jangan deh, nanti bisa sakit perut loh, nanti gini, nanti gitu misal. Atau ya kalau yang lebih mudahnya adalah ya jangan dikasih lihat sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan pas lagi ada tapi masa sih nggak boleh jalan-jalan sama sekali nih, di mall kan udah ada yang jualan gitu, di kayak
pasar hari Minggu gitu juga kan ada yang itu. jualan gitu, pasar malam ada yang jualan, masa ini jadi nggak boleh kemana-mana sama sekali? Bukan berarti gitu. Jadi kalau misalkan pergi pergi ke tempat ramai yang kemungkinan ada jualan itu, kita melipir deh, ganti jalan jalurnya gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan boleh untuk hindarin ya, anak Moms. yang kalau untuk anak-anak kan biasanya mereka kepengen karena melihat ya Bu ya gitu, terinfluence gitu, kabita bahasa Sundanya mah gitu, karena lihat temennya kah, lihat orang lain di internet kah gitu, atau lihat yang jualannya. Iya, karena kabita jadi penasaran gitu, jadi dihindari gitu paling ya. Ya nih, kan ada surat edaran ya Bu ya, kayak surat edarannya tuh yang munculnya tuh tadi 6 Januari ya Bu. Barangkali surat edaran ibu-ibu 6 atau sobat Kiwari ini belum mengetahui apa sih isi surat edaran itu dan bagaimana tindak lanjut ke depannya dari isi surat edaran itu. Oh iya, kalau mengenai surat edaran mesti saya bacakan ya. Oh, Soalnya takut iya. salah. Betul, Takut betul. salah Sobat Sesuai Kiwari. regulasi. Ada regulasinya, ini surat edaran ini nomor KI titik 02 garis miring C garis miring 90 garis miring 2023. Dan ini surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia. Ya seluruh Indonesia, karena kemarin dari Kemenkes. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kemudian Direktur Kepala Rumah Sakit seluruh Indonesia. Yang keempat, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia. KKP ya. Kemudian Kepala BTKL seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, Kepala Puskesmas seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Betul. Nah, salah satunya adalah poin, mungkin nanti Sobat Kiwari bisa download sendiri tentang surat edaran, mudah-mudahan bisa cepat memahami apa yang ada di dalam surat edaran tersebut. Di sini poin yang paling terakhir, apabila terjadi keracunan, di sini bisa menghubungi atau enggak menghubungi langsung ke 0877 7759 atau 1097. Kalau seandainya masa sih di zaman sekarang ada klinik terdekat ya atau enggak rumah sakit, tapi kalau bisa memang seandainya ini langsung ke situ. Kemudian bisa juga melaporkan ke skdr.surveillance.go.org ya. Nah, di sini juga banyak sekali yang harus diketahui tentang surat edaran yang dimaksud adalah untuk pertama adalah Dinas Kesehatan Provinsi atau Kota melakukan pengawasan. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya edukasi lagi. Jadi kita selain sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kemudian koordinasi, barangkali itu adalah salah satunya. Dan untuk jika rumah sakit, nah ini rumah sakit berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan memberikan laporan apabila terjadi KLB. Oh. Nah, mudah-mudahan rumah sakit RSUD Bandung Kiwari ini tidak menerima ya, jangan sampai menerima ya Dok ya. Ini jauh. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi sekarang kita bisa mengurangi bahkan menghilangkan. Dan jangan lupa kalau tidak salah Dinas Kesehatan juga sudah memberikan surat edaran tentang larangan untuk menggunakan nitrogen pada cikibul. Oh, Ya, betul. seperti itu. Ya, karena Pak Wali Kota juga bilang bahwa terjadi kalau mau makan cikibul di dalam perut bisa meledak seperti itu. Karena gasnya seperti itu. Ya, barangkali itu saja. Oke, ini Dok ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kiwari ya. Yang pertama ini dari Mandruarman. Dok, mau tanya, sebenarnya nitrogen cair itu aman nggak buat tubuh kita?
Apakah ada makanan lain yang mengandung nitrogen? Seperti itu, Dok. Terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi? Pak Nuarman. Pak Nuarman. Manuarman ya, Iya. Manuarman. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ini pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan untuk bahaya nggak nitrogen cair untuk tubuh? Bahaya. Nitrogen cair untuk tubuh itu bahaya. Ada nggak makanan tadi bahayanya kenapa? Karena dia suhunya sangat dingin, mungkin sudah disinggung sedikit ya. Dengan suhu yang sangat dingin itu, dia bisa menyebabkan kerusakan pada saluran cerna gitu ya kalau tertelan. Nah terus kalau misalkan dia menguap menjadi gas, bisa sampai menjadi 700 kali lipat gitu Wow. daripada yang dikonsumsi, gitu bisa bikin begah dan lain sebagainya. Ada nggak makanan Makanan yang lain. mengandung nitrogen cair Iya. ya? Kalau untuk makanan yang sampai masuk ke mulut kita ada nitrogen cairnya itu nggak ada gitu. Jadi nitrogen cair ini kembali lagi fungsinya adalah untuk membantu proses pembekuan saja kalau pada industri makanan. Kayak mau misalkan bikin es krim gitu. Kalau dengan freezer kan untuk industri besar otomatis dengan freezer dia membutuhkan waktu lebih lama. Dengan nitrogen ini bisa membutuhkan waktu lebih cepat. Wow. Tapi pada hasil akhir produk makanan yang sudah sampai di tangan masyarakat, di tangan kita, yang kita makan sampai masuk ke mulut kita, itu nitrogen cairnya harusnya sudah tidak ada gitu. Jadi ada nggak makanan yang memang secara alami ada nitrogen cairnya gitu? Setahu saya sih tidak ada. Ya, gitu. Oke, satu lagi nih, Dok ya. Boleh. Ada dari @rrda79. Dok, izin bertanya, apakah dampak atau efeknya berakibat sementara atau bisa berdampak dalam jangka waktu yang panjang itu, Dok? Terima kasih pertanyaannya dari RRDA79 ya. Kalau misalkan nitrogen cair ini menyebabkan kerusakan, dia bisa sementara, bisa permanen. Kerusakan permanennya kalau tadi si nitrogen cair ini dia sifatnya suhunya sangat rendah, sangat dingin, menyebabkan kerusakan pada sel-sel, pada saluran cerna. Kerusakan ini bisa permanen karena kayak kalau misalkan kita di luar luka kegores aja itu cuma meninggalkan bekas luka. Tapi kalau misalkan di dalam, kita sebutnya nekrosis jaringan ya, kematian jaringan. Nah, kalau misalkan dia sudah menyebabkan kematian jaringan, di si saluran pencernaan menyebabkan kematian jaringan, kematian sel, otomatis si saluran cerna yang rusak itu fungsinya udah berkurang, udah nggak hilang fungsinya gitu. Jadi bisa menyebabkan kerusakan permanen juga. Wow, apabila itu ya dimakan terus-terusan Dikonsumsi, apalagi dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Ya. bahaya kali nih. Oke nih, Kali Cikibu ya. kalau misalkan udah terlanjur makan, apakah ada obat khususnya nggak, Dok, kayak untuk menangani kasus ini gitu? Kalau untuk obat khusus sih misalkan udah kemakan nitrogen cair nih penetralnya pakai obat apa gitu ya. Nah, iya. Sebetulnya kalau obat khusus sih tidak ada. Jadi kalau untuk penanganan keracunan nitrogen cair ini kurang lebih sama dengan penanganan keracunan pada makanan lainnya gitu. Kalau untuk obat khusus anti nitrogen misal, biar nitrogennya lawan nitrogen ada nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Baik, Gitu. Oh ini ya Bu ya, ada upaya kewaspadaan dan antisipasi seperti apa sih yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan kita gitu? Oke, di sini saya lihat lagi karena ini merupakan antisipasi kewaspadaan untuk pencegahan barangkali ya. Betul. Jadi upaya kewaspadaannya di sini ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu melakukan pengawasan secara langsung kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi, balik lagi edukasi. Memberikan edukasi, iya betul. Edukasi kepada pelaku usaha. Nah, sekarang banyak UMKM ya. Barangkali nanti di UMKM sebenarnya ini membuat mata kita terbuka ya dalam tidak hanya dalam penggunaan nitrogen cair, tidak hanya cikibul, tapi zat pewarna pun ya pada makanan. Jadi pewarna makanan yang menarik, yang menonjol itu harus hati-hati, ya. Kemudian yang ketiga ini memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah, madrasah, balik lagi seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk restoran itu perlu adanya pengawasan, mulai dari restoran, mal-mal,
nilai ambang batas penggunaan untuk nitrogen itu seperti apa, ya. Oh, sudah ada gak Bu itu nilai ambang batasnya kayak Nah, mutunya? karena ini adalah baru barangkali ya baru, jadi belum diketemukan respon tentang nilai ambang batas Oh, untuk makanan digunakan berapa sih nilai ambang batasnya, betul nggak dok? Karena belum yang ada. Karena tadi bahwa fungsi dari nitrogen ini adalah untuk pembekuan, Oh, jadi bukan untuk penambahan konsumsi, makanan. Oh iya bukan betul. untuk konsumsi pada makanan. Kemudian ini adalah, nah, rumah sakit berkoordinasi dengan dinas kesehatan kalau terjadi KLB. Ya, balik lagi seperti itu. Kemudian jika terjadi keracunan pangan yang disebabkan oleh penambahan nitrogen cair agar dilakukan TGC, tim gerak cepat. Yang tadi ya, tim gerak cepat. Ke hotline-nya 0877 7759 1097. Jadi Sobat Kiwari, kalau terjadi keracunan tadi, Dokter Ani bilang bahwa tanda-tanda dari keracunan nitrogen adalah, nah, tolong hubungi ke 0877 7759 1097. Mudah-mudahan tidak terjadi ya dok ya. Nah, kita selalu berharap Amin. tidak terjadi. Apalagi generasi muda, generasi anak-anak kan generasi penerus ya. Jangan sampai terjadi keracunan. Seperti itu barangkali. Oke, hatur nuhun Ibu. Nih ya, sebelum mengakhiri acara ya mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa sebelum kita akhiri. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang akan berbicara atau bertanya ya. Nih, dari dokter pesan apa sih yang akan dokter sampaikan kepada masyarakat Sobat Kiwari ini agar terhindar dari bahaya cikbul ini, dokter? Oke, jadi mungkin kalau untuk sahabat RSUD Bandung Kiwari sekalian, bukan cuman ciki ngebul aja mungkin ya, fenomena ini kan terjadi karena ini sesuatu yang baru nih, Betul. menarik perhatian masyarakat, terus unik, aneh, belum pernah sebelumnya masyarakat banyak yang tertarik, banyak yang mengkonsumsi gitu, terus ternyata menyebabkan ternyata ada efek negatif di balik makanan ini gitu, makanan yang lagi happening ini. Secara umum kalau misalkan ada kayak sesuatu hal yang baru, apalagi sesuatu hal yang barunya adalah yang untuk kita konsumsi, yang untuk kita makan. Bentuknya aneh, bentuknya unik, belum pernah ada sebelumnya. Sebaiknya sebelum kita konsumsi, kita cari tahu dulu. Kita cari tahu dulu lebih banyak. Sekarang sudah mudah ya untuk mengakses informasi, bisa cari di internet, bisa searching apa segala macam gitu. Kita cari tahu dulu. Misalkan contoh aja ini ya, yang ciki ngebul ini, dia berasap nih. Penasaran gak sih ini asapnya dari apa gitu? Coba cari tahu dulu. Ngebulnya itu dari apa? Ternyata dari nitrogen cair, kita cari tahu dulu. Nitrogen cair ini memang untuk dikonsumsi atau bukan? Kalau ternyata bukan, bahayanya apa? Seperti itu. Jadi kalau misalkan di kemudian hari, seperti kata Ibu, mungkin sekarang yang lagi ramai, yang lagi happening, ciki ngebul gitu. Tapi kita nggak tahu di kemudian hari akan ada apa lagi nih, inovasi makanan gitu. Inovasi makanan apa lagi gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata ada sesuatu makanan yang aneh lagi gitu, misalkan unik, belum pernah, sebaiknya sebelum kita coba beli, coba kita konsumsi, kita cari tahu dulu apa aja. Kayak itu tuh terbuat dari apa gitu. Kenapa bisa menimbulkan keanehan tersebut gitu. Mantap, be smart buyer ya teman-teman. Betul. Harus berpikir dulu sebelum beli ya. Beli. Oke, terima kasih dokter. Ibu, barangkali kan di kota Bandung ini banyak banget ya, kayak pedagang, kotanya kuliner lah. Iya, kota kuliner betul. Segala makanan ada. Ada di Bandung. Orang-orang tuh kangen ke Bandung lagi, pengen lagi ke Bandung. tuh. Iya, saya aja sampai langsing gini karena apa? Karena sering wisata kuliner. Oh, iya. Kalau langkah-langkah atau pesan untuk para penjamah makanan nih Bu, dari segi kesehatan itu seperti apa? Kalau dari segi kesehatan lingkungan terutama ya, di sini mulai dari pemilahan bahan barangkali sampai ke penyajian dan distribusi. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian penambahan
bahan tambahan pangan. Hmm. Kemudian kita juga harus pakai naluri ya. Barangkali kita punya anak, punya istri, punya saudara. Kalau memakan makanan yang memang seperti tadi, jadi bisa menimbulkan sakit ya. Jadi harus smart dalam meracik atau menjual makanan, apalagi sekarang banyak ya sudah beredar sekali makanan-makanan jajanan di sekolah-sekolah ya, terutama yang paling harus diinfeksi sanitasi adalah makanan jajanan di SD ya. Jangankan anak-anak SD, tapi ibu-ibunya yang nunggu juga ikut jajan. Dan itu Dok, jarang sekali yang smart ya. Yang tadi cari tahu dulu nih apa makanan. Nah, jadi produsennya juga harus smart dalam memberikan istilahnya menyajikan makanan ya. Jangan sampai meracuni istilahnya. Oke lah, mereka tidak tahu dengan adanya nitrogen cair bisa meracuni anak-anak. Tapi tadi harus belajar mengetahui apa sih kegunaan nitrogen, apa fungsinya, apa bahayanya, seperti itu. Jadi produsen di kita punten, dipakailah hati nurani ya dalam pemberian BTP, bahan tambahan pangan. Begitu. Mantap, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Dok juga makasih atas segala ilmu yang telah diberi kepada Sobat Kiwari. Semoga teman-teman di sana di rumah yang lagi ngantor, yang dari di rumah yang lagi ngantor, anaknya mungkin lagi nonton ini, semoga bisa menjadi pembeli yang smart ya. Oke, di sini sebelum saya akhiri, saya mau berpantun lagi. Pantun Lagi kita cakep aja ya Bu ya. Kita pengen cakep aja. Oke, batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Cakep. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Salam sehat dari Beka. Dah.